Salam Bapak Ibu Guru hebat. Bagaimana kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu Guru senantiasa sehat dan dilancarkan dalam menjalankan profesi mulia ini ya. Perkenalkan, saya Indra Riswanto, salah satu guru matematika dari SMK Negeri 4 Jember. Pada video kali ini saya akan berbagi pemahaman mengenai kode etik profesi guru dan bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam profesi kita. Bapak Ibu Guru, profesi apapun yang mengharuskan seseorang untuk mengambil tanggung jawab terhadap aspek kehidupan orang lain atas dasar pengetahuan dan keahlian khusus, maka masalah etika akan selalu muncul, sehingga diperlukan suatu bentuk panduan untuk bertindak. Inilah yang dimaksud dengan kode etik profesi. Menurut John Tomlinson dan Vivian Little dalam buku Education for Values, terdapat 11 kode etik prinsip untuk profesi mengajar. Pertama, intellectual integrity atau integritas intelektual. Integritas intelektual adalah kejujuran dan konsistensi seorang guru dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan standar etika dan nilai-nilai keilmuan yang diyakininya. Bapak Ibu, pernahkah ketika mengajar Bapak Ibu masih menggunakan materi pelajaran yang sudah tidak kontekstual dan juga enggan untuk belajar? Atau pernahkah Bapak Ibu Guru menyuruh muridnya untuk tidak terlambat, tapi Bapak Ibu Guru sendiri malah terlambat ke sekolah? Atau pernahkah Bapak Ibu Guru menyalin tugas milik Bapak Ibu Guru lain untuk dijadikan tugas sendiri? Jangan ya Bapak Ibu, itu sudah melanggar kode etik guru. Kita sebagai seorang guru harus senantiasa mau belajar akan ilmu-ilmu baru. Seorang guru yang memiliki integritas intelektual akan selalu selaras antara tindakan dan ucapannya. Seorang guru juga harus menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual orang lain dan tidak melakukan plagiasi atas karya orang lain. Kedua, vocational integrity atau integritas kejuruan, yaitu perilaku etis dan prinsip moral yang dijunjung tinggi oleh individu dan lembaga dalam pendidikan. Seorang guru senantiasa harus memberikan pengajaran dan pembelajaran yang berkualitas untuk murid, terlepas dari kondisi yang sedang kita alami. Jangan sampai kita hanya memberi tugas kepada murid tanpa ada pembelajaran dalam diri murid. Seorang guru juga harus menghindari praktik korupsi dan gratifikasi. Kita sebagai seorang guru harus senantiasa memberikan layanan kepada murid dan orang tua, agar orang tua percaya lembaga kita. Kepercayaan itu sangat mahal Bapak Ibu, maka jangan sampai kepercayaan terhadap lembaga menjadi tercoret hanya karena kita sebagai guru tidak memiliki integritas kejuruan. Ketiga, moral courage atau keberanian moral. Moral courage berarti seseorang guru harus senantiasa melakukan hal yang benar sesuai dengan nilai yang diyakini dalam keadaan apapun. Bapak Ibu Guru, terkadang dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pengajar, kita akan bertemu dengan situasi yang membuat kita dilema. Kita harus mempertimbangkan resiko dan manfaat dari keputusan yang kita ambil. Namun, yakinlah Bapak Ibu, kita harus melakukan sesuatu yang kita yakini benar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keempat, altruism, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Saya yakin pasti ada Bapak Ibu di sini yang ketika di sekolah tidak hanya mengajar di kelas,
tapi ada juga yang mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas, pembina ekstrakurikuler, atau menjadi koordinator dari kegiatan sekolah. Ingat Bapak Ibu, apapun tugas tambahan kita di sekolah, siswa kita harus kita prioritaskan. Mengajar harus kita dahulukan. Jadikanlah kepentingan murid kita menjadi prioritas utama ketika di sekolah. Kelima, impartiality. Tidak berpihak pada murid tertentu. Ada sebuah cerita nih Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu memberi penilaian ya. Menjelang pergantian tahun ajaran, seorang guru diberi hadiah motor oleh orang tua siswa. Sebagai bentuk terima kasih, guru tersebut memberikan perlakuan khusus kepada anak dari orang tua yang telah memberikan hadiah. Bahkan meskipun tidak mengerjakan tugas, tetap diberi nilai bagus. Bagaimana ya apabila ada guru seperti ini? Tentu saja ini sudah melanggar kode etik Bapak Ibu guru ya. Seorang guru harus memperlakukan setiap siswa setara. Tidak ada yang dispesialkan. Keenam, human insight atau memiliki wawasan kemanusiaan. Seorang guru harus mengetahui kondisi murid, baik itu kondisi ekonomi maupun kondisi sosial murid. Hindari sikap stereotip terhadap murid dan pastikan bahwa setiap murid mendapat kesempatan untuk belajar yang setara. Ketujuh, responsibility of influence. Memikul tanggung jawab pengaruh. Bapak Ibu, masih ingatkah Bapak Ibu guru dengan perkataan yang diucapkan oleh guru SD dulu? Atau masihkah Bapak Ibu guru ingat dan merasa senang dengan salah satu guru ketika di SMP dulu? Atau masihkah Bapak Ibu guru merasa sakit hati oleh guru yang galak dan masih membekas sampai sekarang? Bapak Ibu, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan sebagai guru akan terus diingat oleh murid-murid kita. Dan bisa jadi akan membekas dalam hati murid-murid kita. Bisa jadi juga akan ditiru oleh murid-murid kita. Maka mari kita berhati-hati dalam berucap dan bersikap. Berikan contoh yang baik dan membahagiakan murid, agar apa yang mereka ingat adalah yang baik-baik. Kedelapan, humility atau kerendahan hati. Bapak Ibu, kadang kita lupa bahwa guru juga manusia. Pasti pernah melakukan kesalahan. Maka kita sebagai guru harus senantiasa untuk rendah hati, menyadari kekurangan diri sendiri, dan mengakui ketika kita memang salah, termasuk kepada murid. Misal kita salah dalam bersikap, maka kita selayaknya memberikan contoh dengan meminta maaf. Ketika ada murid yang protes dengan nilainya karena kita salah mengoreksi, maka kita harus mau mengakui kesalahan kita. Bukan untuk terlihat lemah, tapi untuk menjadikan diri kita lebih baik dari versi kita yang sebelumnya. 9. Collegiality atau kolegialitas. Kita mengajar tidak sendiri Bapak Ibu, banyak rekan guru sesama mata pelajaran maupun lintas mata pelajaran yang mengajar di sekolah yang sama. Maka kita sebagai seorang guru harus mau dan mampu untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama guru. Berkolaborasi, bukan untuk bersaing, tapi untuk berkembang bersama dan belajar bersama demi kepentingan murid-murid kita. 10. Partnership atau kemitraan. Guru bukanlah satu-satunya yang membimbing murid. Ada juga orang tua, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Maka sebagai guru kita harus senantiasa bermitra dengan pihak lain untuk tujuan bersama, yaitu kemajuan belajar murid-murid kita. 11. Professional responsibilities and aspiration,
yaitu tanggung jawab dan aspirasi profesi. Seorang guru senantiasa harus menaati peraturan-peraturan maupun kebijakan di lembaga pendidikan. Selain itu, seorang guru juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Itu tadi Bapak Ibu 11 kode etik guru yang harus dijaga oleh guru dalam menjalankan profesinya. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang profesional dan menjunjung kode etik profesi seorang guru. Terima kasih sudah menyaksikan video ini Bapak Ibu. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam Bapak Ibu Guru.